Oke, Bolo, kali ini kita kedatangan tamu Mas Akrasena, YouTuber yo, YouTuber. Ya, bisa dibilang yang sesuai. Kontennya berarti motovlogan Bolo ya. Ini kameranya motovlogan sambil jualan stiker kok. Ya, jualan stiker keliling sih, keliling. Oh, keliling-keliling. Tapi kok hampir di setiap tempat aku nek delok videonya yo. Kok cah cilik-cilik loh, anak kecil-kecil bocil-bocil kok dong ngerti. Nah, itu. Apa berarti sempet bocil-bocil gue sempet DM dulu atau gimana? Emang DM sih, DM TikTok. DM Tapi TikTok. awalnya kan dari kita buat konten explore, menjelajah ke di sana. Terus itu ada konten pas jualan stiker, jadi yang bocil-bocil itu minat. Terus Oh, berarti awalnya ngonten explore pedesaan sambil jualan stiker gitu atau gimana? itu ada awalnya lagi tuh, kalau ditarik ke belakang, lebih belakang lagi tahun 2023 kan, dulu kan kita kan sering bagi-bagi stiker kan. Oh, awalnya sering bagi stiker. Buat promosi YouTube, promosi itu. YouTube, TikTok, kalau sosmed lah. Terus kita awalnya bagi-bagi stiker gratisan, terus videonya FYP naik, terus ada yang pengen beli stiker. Oh, berarti awalnya itu cuma bagi-bagi untuk promosi sosmed termasuk YouTube, Instagram, TikTok. Tapi kemudian ada yang FYP, kemudian ada yang pengen beli gitu kok. Oh lah, terus dibikinin yang khusus untuk dijual. Oh, Terus sama aja kan. Awalnya sih emang donasi sih, sebelum dijual donasi. Kalau mau donasi ini tak kasih stiker segini. donasi gimana maksudnya? Donasi itu yang ngasih donasi ntar tak kasih stiker. Oh, maksudnya donasi untuk stiker itu, jadi satu stiker nggak tak hargai sebenarnya. Oh, berarti kalau kalau kadang ada yang ingin beli terus sampean buka donasi gitu, umpamanya gimana nih? Nggak Sebenarnya bukan dijual sih ya, dulunya emang nggak ada kepikiran buat ngejual stiker awalnya. Kan emang khusus dibagi-bagiin buat promosi, tapi karena aku buat konten harta karun stiker, itu FYP viral, terus ada yang mau bikin konten seperti itu juga tapi pakai stikerku. Karena stikerku yang emang brandingnya Akrasena itu yang paling laris terus bisa FYP, makanya orang-orang bocil-bocil itu pengen stikerku kan. Dulu ada yang minta banyak, tapi terus kan otomatis kan aku kan kekurangan dana, terus aku bikin donasi buat donasi stiker, ntar tak kasih stikerku ini. Oh gitu. Iya, berarti intinya sebenarnya awalnya itu nggak jual stiker gitu ya, nggak kepikiran. Tapi sampai sekarang di konten itu banyak bocil itu banyak, berarti hampir setiap hari ada yang DM, Mas ke kampung saya dong gitu ya. Ya, setiap hari sih ya, kadang ada yang hampir tiap hari, cuma kan aku sekarang punya jadwal sendiri. Kalau nggak Jumat, Minggu, pokoknya setiap 2 hari itu bisa keliling. Kalau tahun ini loh, kalau tahun lalu ya hajar terus pokoknya hampir setiap hari. Nah, soalnya COD-nya itu deket rumah. Kadang ada yang nyamperin ke rumah juga buat beli stiker. Nyamperin ke rumah sampean. Kok ngerti ya? Kan tahu. Karena FYP kan sampai ke tetangga desa kan, jadi FYP terus itu tetanggaku, mungkin bilang itu tetanggaku gitu ya. Tetangga aja kaget loh. FYP terus rame, banyak bocil yang ke rumahku kan malah nanya stiker kan. Emang dari awal nggak kepikiran buat jualan stiker itu, cuma gara-gara konten harta karun yang FYP itu, jadi bocil itu pengen buat konten seperti itu tapi pakai stiker namaku, soalnya yang bisa naik itu stiker nama Akrasena itu. Berarti tahun itu berarti konten sampean juga berarti menginspirasi bocil-bocil itu juga yo. Ya, berarti banyak yang tiru juga. Ya, banyak yang tiru waktu itu. Banyak yang bikin konten harta karun tapi pakai stiker sampean. Pakai stikerku yang bisa naik itu, kalau pakai stiker lain waktu itu.
tapi YouTube-nya sudah monet. YouTube kan dulu kan aku kan bikin kan 2 channel, Oh, 2 channel. dua sosmed dengan nama Akrasena MV dan Akrasena yang ini sekarang ini. Oh, Ini sebenarnya Akrasena biasa ini udah lama. Yang ini sudah monet, yang Akrasena MV yang bikin viral itu karena ada MV-nya itu, motovlog itu. oh, Kita fokus di motovlog terus aja. tapi yang MV sudah monet juga. Yang MV belum. Yang MV belum, tapi yang Akrasena doang ini Yang udah, ini, ya. Udah lumayan lah ya, bisa buat modal kelilingnya mungkin. Mungkin investasi sih sebenarnya. Oh, Kalau buat model keliling dari penjualan stiker malah oh dari penjual stiker modal kelilingnya. itu harus diputar biar Tapi hasilnya lumayan juga ya di YouTube. hasilnya lumayan jualan stiker malah. Oh, malah lebih lumayan jual stiker. Mungkin untuk saat ini masih sekitar Kabupaten Batang yang nonton, atau Kabupaten. sudah pernah nggak ada bocil yang minta ke kota lain, mungkin ke Kendal atau Pekalongan? Pernah Sampai ke Pemalang pernah. Pemalang pernah. Pemalang pernah. Berarti FYP-nya udah cukup jauh ya. Purbalingga. Oh, Purbalingga. Kan Di sono. aku dulu juga sering sunmori ke sana, jadi Oh, kan konten ada yang nyangkut ke sana. sering Sunmori ke sana. Oh, berarti pas mungkin bikin konten di sekitar sana atau gimana? Yang FYP di daerah sana. Nggak harus ke sana karena FYP kan global. Oh sih. iya, FYP Bisa sampai global. Jakarta juga pernah kemarin. Tapi kan ya maksudnya dari hasil YouTube yang katakanlah belum seberapa, kemudian dari jual stiker sampai nyamperin ke Purbalingga. Itu kan lumayan itu. Kalau ongkos Purbalingga sana. sih kalau pas ada sunmori baru bisa ke sana. Oh, pas atas Sunmori. Oh, berarti besar. kalau ada bocil yang DM dijawabin, oh nanti ada Sunmori di sana tanggal sekian mungkin ya, bulan sekian tanggal sekian nanti ke sana, kesananya pas itu aja gitu. Pokoknya kalau jadwal aku yang ngatur. Oh, Kalau- iya, kalau iya, mau iya. beli biar aku yang ngatur jadwal. Kalau mau sabar, kalau nggak sabar ya nggak apa-apa kalau nggak beli. Ya kan nggak setiap bocil DM pengen beli stiker kan nggak kita langsung OTW kan, harus ngelis dulu. Oh, ngelis yo, Ngelis. biar sekalian yo. Biar sekali jalan itu angkat semua. Kayak sekarang minggu, kalau minggu ada yang masuk ya ditulis. Nunggu minggu depan, kalau minggu ini telat DM-nya udah kelewat. Ini kan ada yang minta COD di bandar lah, ini Iya. udah lewat, ini harus nunggu minggu Oh, depan lagi. minggu depan lagi. Kali ini kan rutenya kan beda. Biar sekalian ya. Soalnya rame banget deh pas tak tonton ki yang ngumpul yang nungguin stikernya banyak banget itu. Berarti sekalian satu tempat, contoh Bandar atau Wonotunggal atau mana itu, berarti sekitar sini, berarti daerah Bandar nanti pas hari Minggu tanggal sekian gitu. Iya. Nanti daerah Wonotunggal hari Jumat tanggal sekian gitu, biar sekalian gitu ya. Di DM-in satu-satu, nanti ke situnya hari Jumat gitu. Ya, ada. Ada yang DM 20 orang pun dibalesin satu-satu. Nanti Jumat apa jam sekian ke situ gitu. Orang jualan ya emang harus gitu sih. Iya sih. Terus time. Sekalian akhirnya jadi ini ya. Dapat konten, jualan juga akhirnya ya. Karena awalnya kan emang khusus buat konten aja sih, karena ya nggak kepikiran buat jualan stiker, karena stikernya naik. Waktu itu kan yang viral kan karena nama Akrasena, kalau sekarang kan udah menurun. Cuma penjualan stiker racing itu masih ada. Oh, berarti yang dijual nggak cuma stiker Akrasenanya doang, Kalau itu ada kan, stiker-stiker lain. sekarang kan jualnya stiker lain. Oh, iya. Sekarang kan nggak cuma konten ya. Sekarang kan kayak kalau bahasa itu Jaban itu apa, sampingan ya, sampingan jual stiker macam-macam stikernya berarti ya. Ini aku dapat stikernya Akrasena bolo 2 gitu, tak tempelin di warung, 1 di rumah, 1 ini. Itu yang terbaru, cuma belum tak publis sih malah itu. Oh, ini yang terbaru belum dipublis. Oh, berarti nanti saya mungkin lebih dulu publis daripada dia ini. Oke, mantap. Ini kalau mau lihat stikernya kan banyak. Contoh-contoh yang dijual ya. Ini yang nggak jual yang terbaru, yang ini paket. Ini bikin sendiri atau beli udah Ini kulaan ya sudah jadi. Kulaan. Kulaan udah jadi, berarti enggak. Kalau yang
yang bikin sendiri kan Akrasena kayak gini. Oh, yang Ini bikin. yang viral itu tahun-tahun lalu kan. Oh, yang Bikin viral. Akrasena ini yang desain sendiri. Kalau yang dijual itu beli udah jadi gitu ya. Standar konten. Mantep ya, standar konten bagus loh. Bagus-bagus stikernya. Ini nama bahan stikernya apa nih kok bagus-bagus kayak gini? Kan hologram. Hologram ya. Nah, ya, Bagus-bagus kilat. ini. Tapi walaupun beli udah jadi tapi mantep-mantep kok bolo. Apa namanya, desainnya itu keren-keren buat ditempelin di motor kalian, itu keren lah yo. Ya standar bengkel. Mantep-mantep. Buat kasual lah. Iya, casual. Kalau ini kan sekarang udah jarang karena emang nggak promosikan buat stiker Akrasena. Tapi kalau ada yang nanyain pengen beli ya tak ada stoknya. Oh. Berarti setiap tahun ganti desain atau nggak harus nunggu setahun? Kalau pas punya ide bikin desain baru kita desain baru atau gimana? Nggak harus ya. Kalau ada pengen buat desain ya. Nggak harus nunggu tahun berikutnya yo. Biasanya kan ini edisi tahun 2024, 2025 Kalau itu gitu. emang kalau udah lewat ya emang ada patokannya kan ya. Itu pertama, yang kedua, terakhir itu. Tapi yang jelas kalau pas tiba-tiba punya gambaran desain, wah kayaknya kayak gini bagus nih, langsung dibikin, nggak usah nunggu tahun ya. Langsung aja dibikin kalau pengen. Cuma itu ya sekarang kan fokusnya di jualan stiker umum aja biar nggak pro kontra. Kalau jual stikerku nama Akrasena kan sekarang udah pro kontra. Oh iya. Tapi sebenarnya namanya emang Akrasena atau Namanya Akrasena nama panggung sih nama. oh nama panggung? Oh nama panggung. Nama Tapi panggung. ada singkatannya lah. Singkatan nama asli. Ya ada huruf yang nyangkut nama asli. Oh. Jadi mungkin ada ide kemudian digabungin sama nama jadi Akrasena itu gitu ya. Apa Akrasena keren. Akrasena kayak ada bau-bau pewayangannya, tapi keren juga untuk apa nama-nama modern kekinian Akrasena. Mantap ya. Tapi emang ada pewayangan Akrasena enggak ya? Gak ada. Tapi niatnya bikin nama itu memang nggak ada hubungannya sama pewayangan ya. Tapi aku pertama dengar itu kayak mirip nama-nama pewayangan ini. Antasena, Oh itu Antasena ya. Bimasena, Antasena, Iya. Akrasena. Arca, malah ada yang bilang Arca. Arca kan ini enggak. Oh iya kan pakainya C ya. Nah, Tapi kan ini apa? Akra bukan Arca ya. Ini kan Akra. Akra. Iya Akra iya. Makanya aku lebih ke kalau orang mungkin punya pikiran ke Arca atau pewayangan ya, soalnya kok seperti bobo pewayangan. Kok sampai ada bocil yang bisa intelijennya itu loh, jiwa-jiwa intelijennya itu kok bisa sampai tahu nyamperin ke rumah. Karena teman saling kenal ya itu. Iya ya. Jadi, kadang pernah ada orang tuanya juga sampai dianterin orang tuanya. Oh dianterin orang tuanya ke rumah. Nyari-nyari yang Tapi jual stiker di mana, terus ditunjukin orang-orang kampung malah pada nggak tahu kalau aku itu jualan stiker. Malah orang-orang kampung nggak tahu kalau jualan stiker. Baru tahu kalau ada bocil-bocil yang kasih tahu. Oh soalnya mungkin gini, orang kampung kan biasanya tahu usaha seseorang itu ketika dia punya lapak atau kios. Sedangkan ini jualannya itu nggak tentu ya, sambil ngonten. Iya. Tapi seneng nggak sebenarnya, seneng atau justru risih ketika disamperin ke rumah? Nah, kalau itu sih pertama sih risih, pertama sebelum jual stiker loh kan. Sebelum jual stiker kan bagi-bagi stiker. Oh cuma bagi-bagi. Bagi-bagi otomatis kan orang yang sekitaran kampung kan ada nyamperin minta stiker lah, itu pertama yang bikin risih itu. Bocil-bocil sekitar lah yo. Yang minta itu kadang kan kita lagi tidur ibaratnya siang. Iya yang bikin risih itu ketika jam istirahat tiba-tiba pada datang. Tapi kalau sekarang lebih ke seneng karena jualan gitu. Otomatis yang datang bocil mau beli. Oh sekarang yang datang mau beli bukan mau minta, jadi lebih ke seneng gitu ya. Walaupun kadang masih istirahat tapi yo istirahat terganggu tapi seneng lah yo jualan laku gitu ya. Atau masih sebenarnya lebih ke risih? Kita nggak risih ya, udah ya, lebih ke seneng ya, karena udah niat jualan. Iya udah niat jualan berarti ya. Mantep.
Otomatis seneng lah ya, jualannya laku. Rame juga yang datang ke rumah, rame juga. Setiap hari enggak? Gua setiap hari. Ya, setiap hari. Weekend sih. Oh, tapi setiap weekend mungkin Sabtu Minggu mungkin. Lah kalau pas masih keluar kayak gini ada yang datang ke rumah? Nah, dulu. Pas Jumat kan aku kan ke arah Batang Kota, Iya. ke Bocil sore-sore ke situ. Terus yang mau beli ya, yang jualin ibuku. Oh, berarti di rumah ada stok juga. Ada. Harganya tahu, yang di rumah tahu harganya. Kan udah tak kasih tahu kalau misalkan ada yang stiker, nah ini tak jual di sini. Itu yang jauh-jauh tahun 2023 ya. Tahun 2003. Sekarang kan ya paling jualan stiker di sini. Tapi masih Udah jarang yang ke rumah, udah jarang. Udah jarang ya. karena FYP-nya kan nggak sekitaran rumah sekarang. Iya, FYP-nya di Kalau kabupaten sekarang. oh, mungkin karena tahu rumahnya, karena pernah ngonten di rumahnya mungkin. Oh, apa? Mungkin sampai pada tahu rumahnya, bocil-bocilnya ke rumah, mungkin pernah ngonten di rumah mungkin. Enggak pernah malah. Nggak pernah malah. Aku enggak. Berarti murni karena intelijensi mereka sendiri itu ya. Karena FYP. Iya, FYP terus dicari tahu ini orang mana gitu ya. Iya. Ngeri juga ya. FYP TikTok pada waktu itu ya. Aku bikin kontennya di tetangga desa, di desa sendiri nggak pernah bikin konten. Di kampus sendiri malah nggak pernah. Paling Jelas dekat itu dong. di tetangga-tetangga desa. Tetangga desa yang ramai, yang sering ke rumah itu kan. Iya, berarti tanya itu. Berarti ketika ngonten di situ orang tetangga desa kan pasti tahu rumahnya sampean. Iya. Akhirnya mungkin ada komen-komen atau dari mulut ke mulut ya. Iya, dari Ini mulut ke orang sana gitu ya. Oh, ya. Tapi menikmati ya. mulut. Asing nggak? Maksudnya asing nggak? Tujuan awalnya kan kayak ngonten explore pedesaan gitu. Kalau itu kan season kedua, ibaratnya tahun kedua, tahun 2024. Kalau tahun pertama kan 2023, itu awalnya itu kan emang konten motovlog biasa, terus ketambahan konten harta karun stiker. Itu yang bikin naik dari konten harta karun stiker. Kan itu ya naruh ke desa-desa, naruh ke daerah-daerah, terus otomatis kalau ada yang FYP naik. Harta karun stiker itu berarti stiker diletakin nanti siapa yang nemu gitu. Terus dibikin konten. Iya. Yang nemu bikin konten otomatis. Oh, yang nanti yang nemu dibikin konten ya gitu. Apa dibikin video, diposting ya gitu ya. Oh. Tag akun saya gitu. Di tag kan biasanya di tag kan atau enggak? Di stitch. Oh, di Namanya stitch. Oh iya. Macam-macam. Oh gitu. Dan konten harta karun pada waktu itu kan emang rame tahun-tahun itu. Oh iya. Yang sering FYP di beranda saya itu ya harta karun ninggal uang gitu. Itu Tapi ini stiker gitu ya. itu malah setelah harta karun stiker malah itu. Oh, yang ninggal uang itu malah itu lebih dulu yang harta karun stiker. Baru uang gitu ya. Oh iya, stiker aja banyak yang minat apalagi uang gitu ya. Pasti mereka punya lebih ke orang-orang dewasa juga. Iya. Terus stiker ya paling bocil-bocil itu. Mantap. Berarti tujuannya sebenarnya ingin motovlogan itu hanya sekedar iseng atau memang diniati ingin membuka channel tentang motovlogan? Yang kedua, buka channel motovlogan. Emang niat buat channel motovlog yang arahnya ke YouTube. Untuk cuma buat promosi. Berarti motovlogan sambil motoran sambil direkam itu memang niatnya memang ingin memulai channel YouTube gitu ya? Ya, karena memang tahun itu masih rame buat. Tahun 2023 itu masih rame-ramenya Sunmori juga di sini. Banyak banget. Kalau Sunmori kan jauh-jauh tahun 2021 juga aku. Iya, udah. Tapi di daerah Pagilaran ini rame-ramenya acara Sunmori itu di tahun itu 2023. Berarti di tahun itu juga sampean memulai merintis channel YouTube motovlog gitu. Akrasena belakangnya MV. Oh, yang Akrasena MV. Ya, kalau Akrasena biasa kan udah lama dari. Udah lama tapi kontennya apa itu? Kontennya explore wisata. Oh, explore wisata. Nah, fokusnya di YouTube aja sih, enggak.
kan di YouTube sering kesini juga pagelaran. Terus Instagram itu untuk mempromosikan YouTube-nya gitu ya. Tapi sebelum bikin YouTube udah main Instagram dan TikTok mungkin? Udah juga ya. Kalau saya kan bikin Instagram, TikTok kan main sosial media lah yo. Baru ketika jualan, sebelum jualan nggak main sosial media. Kalau ini memang udah main sosial media, mungkin dapat inspirasinya karena lihat di sosial media itu ya. Atau punya angan-angan sendiri, punya konsep sendiri. Emang awalnya kan emang ada lihat sosmed terus punya angan-angan sendiri. Iya, berarti lihat di sosmed, wah ini keren nih. Kayaknya kalau ditambahin konsep seperti ini akan tambah keren gitu ya. Oh maaf, Kan emang jarang sih motovlog datang Pekalongan sekarang aktif. iya jarang, udah jarang. Ya beberapa ada yang kadang mampir ke tempat saya ngopi motovlog, tapi untuk saat ini ya kayaknya mereka udah nggak terlalu aktif untuk motovlog kan. Jarang yang Karena ya namanya merintis itu yo FYP kan bisa bener-benernya itu ketika ketemu yang namanya FYP ya. Mungkin mereka belum ketemu FYP, mereka udah nyerah dulu gitu. Nah sampean nggak nyerah, ketemu FYP tambah semangat ya. aku kenal motovlog itu dari tahun 2017. 2017 sudah mengenal motovlog. Mengenal motovlog dan mulai buat konten motovlog. Cuma kan pasang surut kan. Akhirnya kan aku juga kerja juga di tempat lain terus nggak fokus ke motovlog. 2017 ada teman, ada komunitas juga motovlog datang Pekalongan, ya udah sekalian Gabung. Setelah itu tahun 2018 sampai 2020 aku kan nggak main motovlog. 2 tahun istirahat. 3 tahun 3 tahun istirahat. nggak Fokus kerja. fokus kerja. Berarti mulainya lagi Tahun 2021 sekitaran 2021 tahun 2021 mulai lagi. mulai lagi. Yang ini mulai Akrasena biasa ini. Meneruskan konten-konten motovlog tapi campurannya wisata. Yang Akrasena doang itu ya. Akrasena terkenal di motovlog wisata. Tapi kalau yang Akrasena MV terkenal ngevlog sambil Random sih. stiker. Oh random. Kalau MV nggak cuma stiker, random. Di ke San Mori, motoran. Berarti yang MV itu ketemu ide apapun gas gitu. Tapi kalau yang Akrasena khusus lebih ke, bukan khusus ya, maksudnya lebih menjarok ke wisata gitu. Explore wisata, iya. Nah itu biasanya yang wisata itu kan yang jelas sangat orang-orang jauh kan penasaran ya, mungkin yang kita sepilkan wisata daerah Kabupaten Batang, mungkin yang daerah-daerah lain apa di luar Kabupaten Batang ini, di Batang ternyata ada Curug ini, ternyata ada tempat wisata ini gitu ya. Banyak juga yang nonton ya. Iya menarik. Kalau ada wisata baru tak datengin, tak buat konten, otomatis konten naik. Oh iya wisata itu aku. Oh iya bener sama, ketika ada wisata baru dibuat, datengin, bikin konten, otomatis bersamaan dengan konten sampean meledak dan itu beriringan ya. Apa wisatanya yang baru itu dan konten sampean akhirnya beriringan naiknya itu ya. Wah mantep itu. Itu sampai sekarang masih jalan itu. Kayak Hills tak kontenin pertama kali masih jalan, masih ada viewer ya. Masih nambah terus viewernya. Ya konten rute ke Pagilaran juga masih. Iya soalnya kadang kan orang ketika ada FYP tentang Pagilaran atau tentang Hills kan mungkin dikepoin. Nah, terus punya sampean juga pasti otomatis keluar di situ ya. Wah mantap juga ya. Iya boleh. Jadi pesan ya, ada nggak pesan buat para motovlogger mungkin yang baru mau memulai atau mungkin sudah pernah mulai tapi hampir nyerah atau bahkan sudah menyerah? Apa ini kira-kira biar tambah semangat mereka? Ya, pokoknya konsisten sih, harus jangan pilih-pilih sih, jangan patah semangat, harus konsisten terus, gas terus, tapi harus diiringi dengan riset konten, strategi, harus nyari apa yang rame, kontenin. Oh iya iya. Berarti jangan konsisten tapi nggak punya riset konten, nggak punya ide buat naik.
terus cari ide yang tren apa yang viral apa sekarang, nah, dikontenin. Oh, Emang gitu. awal-awalnya sih emang kalau nggak FYP emang lemes ya, susah naik. Tapi emang kalau kita konsisten tetap aja di-upload aja terus, tapi harus diiringi riset konten yang lagi viral. Oh iya iya juga ya. Terus Oh iya riset. berarti ketika ada sesuatu apa yang bisa mendongkrak konten kita untuk ikut naik, sesuatu yang viral mungkin tempat wisata atau lagi tren apa gitu ya. Oh iya. Ya juga ya, konsisten konsisten. Mungkin kalau orang yang punya personal branding bagus tanpa mengikuti tren pun mungkin bisa cepat naik ya. Tapi lebih lebih baik lagi kalau kita bisa mengikuti tren yang lagi viral gitu ya. Kalau belum terkenal ya emang harus Mau nggak mau harus ngikutin ya. ngikutin tren Iya iya viral. juga sih ya. Biar orang mengenal kita. Kalau udah dikenal kan punya masa kan Iya. lanjutin mau. Kalau udah dikenal, udah punya nama lah yo, itu mau ngapain juga pasti ada yang nonton ya. Ya juga ya. Kalau belum punya nama, sok-sokan nggak mau ngikutin tren, mau melawan arus ya susah juga ya. Iya Jangan itu. idealis lah, jangan terlalu idealis. Oh, jangan terlalu idealis karena kita bukan orang politik yo. Cuman artis Oh, malah merembet dengan politik. Oke, boleh intinya seperti itu. Tetap konsisten, tapi harus tetap riset, mengikuti, kalau bisa ikuti dulu sesuatu tren atau apa yang sedang ramai gitu ya, supaya cepat mendongkrak konten-konten kita. Itu kalau kamu nanti sudah punya nama seperti Mas Akrasin ini, mungkin jalan-jalan di pinggir sungai pun mungkin yang nonton udah banyak. Mau salto jungkir balik pun mungkin. sama, aku juga masih struggle sih konten itu. Tapi kan minimal kan udah ada follower lah ya, udah ada peminatnya, udah ada viewer yang menanti-nanti konten berikutnya, itu pasti udah ada. Mantep. Mungkin apalagi yang ingin disampaikan kepada para viewer mungkin, atau Ya kalau mau tahu lebih lengkap sih bisa di subscribe YouTube-nya oh iya Rasena. ya, yang penasaran tentang tadi apa, harta karun stiker, kemudian awal-awal Mas Akrasena ini memulai kontennya seperti apa, langsung aja namanya Akrasena ya. Nanti kita spillkan di situ boleh channelnya ya. Mungkin cukup sekian atau mungkin masih ada yang ingin disampaikan? Ya, tergantung pertanyaan sih. Tergantung pertanyaan. Aku udah ngeblank, udah kehabisan akal ini ya, karena mungkin udah setengah jam lebih. Mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih Mas Akrasena. Yap, terima kasih. Jangan lupa di sabrek yo Mas Akrasena, dikepoin videonya seperti rame bolo bocil-bocil itu. Stiker mas saya lihatnya itu sampai senyum-senyum, ketawa-ketawa sendiri. Kok bisa yo? Maksudnya kok bisa tahu gitu bocil-bocil, kok bisa ketika sampean datang kok langsung rame di situ? Apa udah DM dulu atau gimana? Satu orang yang DM terus ngajak temennya. Stiker nih, stiker itu ya. Oke, terima kasih, mungkin segitu aja ya. See you next time. Udah lama nggak posting ini. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.